Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang menganalisis hasil tes yang menganggotakan Emilia Wakilatus Soleha, Nurila Ramdhani, Nutri Melisa, dan Yuningsih. Yang pertama yaitu yang dijelaskan oleh saya yaitu Nurila Ramdhani, pengertian tes standar. Pengertian tes standar adalah tes yang disusun oleh suatu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Tes tersebut diketahui memenuhi syarat sebagai tes yang baik. Tes ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama, dapat diterapkan pada beberapa objek yang mencakup wilayah yang luas. Standar untuk siswa dapat dimaksudkan sebagai suatu tingkatan kemampuan yang harus dimiliki bagi suatu program tertentu. Istilah tes standar dalam tes yang memaksudkan bahwa semua siswa menjawab pertanyaan yang sama dari sejumlah besar pertanyaan dalam batas waktu yang sama pula. Adapun kegunaan tes standar antara lain, yang pertama yaitu membandingkan prestasi belajar dengan pembawaan individu atau kelompok. Yang kedua, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu atau kelompok. Yang ketiga, itu membandingkan prestasi siswa antara berbagai sekolah atau kelas. Yang keempat, mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode waktu tertentu. Pengertian tes buatan guru. Tes buatan guru adalah tes yang dibuat seseorang guru untuk merumuskan bahan dan tujuan khususnya untuk kelasnya sendiri, dan masih dalam ruang lingkup sekolah, tempat dia mengajar. Tidak ada usaha guru yang lebih baik selain usaha yang selalu meningkatkan mutu tes yang disusun. Guru yang berpengalaman mengajar dan menyusun soal-soal tes akan diberikan kepada siswa. Juga masih sukar menyadari bahwa tesnya masih belum sempurna. Oleh karena itu, cara yang paling baik adalah secara jujur melihat hasil yang diperoleh oleh siswa. Ada 3 kegunaan tes buatan guru, yakni untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Yang kedua, untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai. Yang ketiga, untuk memperoleh suatu nilai. Baiklah, saya Nurti Melisa akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dalam menganalisis hasil tes ada 4 cara untuk menilai tes. Yang pertama, meneliti secara jujur soal-soal yang sudah disusun. Kadang-kadang dapat diperoleh jawaban ketidakjelasan perintah atau bahasa, taraf kesukaran, dan lain-lain keadaan soal tersebut. 2. Mengadakan analisis soal atau item analisis. Analisis soal adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun. Yang ketiga, mengadakan checking validitas. Validitas yang paling penting dari tes buatan guru adalah validitas kurikuler. Yang keempat, mengadakan checking reliabilitas. Salah satu indikator untuk tes yang mempunyai reliabilitas yang tinggi adalah bahwa kebanyakan dari soal-soal tes tersebut itu mempunyai daya pembeda tinggi. Selanjutnya, yang pertama, analisis butir soal atau item analisis. Analisis butir soal bertujuan untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Dengan analisis soal dapat diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan. Kapan sebuah soal dikatakan baik? Perlu diterangkan 3 masalah yang berhubungan dengan analisis soal, yaitu taraf kesukaran, daya pembeda, dan pola jawaban soal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama yaitu taraf kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Yang B yaitu daya pembedaan. Daya beda adalah kemampuan butir soal siswa yang membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan rendah. Daya beda berhubungan dengan derajat kemampuan butir membedakan dengan baik
perilaku pengambilan tes dalam tes yang dikembangkan. Daya beda harus diusahakan positif dan setinggi mungkin. Yang terakhir itu pola jawaban soal adalah distribusi tes T dalam menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. Pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung banyaknya tes T yang memilih jawaban A, B, C, atau D. Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengeceh berfungsi sebagai pengeceh yang baik atau tidak. Pengeceh yang tidak dapat dipilih sama sekali oleh tes T berarti pengeceh itu jelas terlalu menyolok menyesatkan. Sebaliknya, sebuah pengeceh dapat berfungsi dengan baik apabila mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai bahan. Terima kasih.